bottles, popping bottles. Welcome back to my channel. Video kali ini udah ada 6 tim untuk Piala Dunia. Ada Norway, Prancis, Senegal, Irak, Cape Verde, Arab Saudi, dan Uruguay lawan Spanyol, serta Mesir lawan Iran, New Zealand juga lawan Belgia. Semalam ada beberapa tips kita yang terlibat ya. Dari sini kalau kita was dulu hasil yang pertandingan yang semalam. Dari Pantai Gading dia menang 2-0 dari Curacao, tampung 2,5 win untuk under 3,5 win. Pantai Gading yang meraih 6 poin ya, lolos di posisi nomor 2 ke babak selanjutnya sama dengan Jerman. Dari Jerman kalah dari Ekuador 2-1 untuk cover 2,5 win. Jerman juga meraih 6 poin 3 pertandingan, Ekuador 4 poin. Jerman akhirnya lolos ke babak yang selanjutnya. Dari Belanda menang 3-1 dari Tunisia untuk cover 3 win kita dari seperempat LH. Ya, Belanda juga lolos ke babak selanjutnya dengan meraih 7 poin di 3 pertandingan. Swedia juga imbang dari Jepang, tampung 3/4 untuk cover LH. Swedia di posisi ketiga, Jepang yang lolos ke babak selanjutnya mengambil 1 poin. Australia ya Paraguay juga imbang 0-0, tampung 1/4 untuk cover loss. Australia sama dengan Amerika ya, Australia meraih 4 poin, Paraguay 4 poin juga tapi unggul agregat. Dari Amerika kalah 3-2 dari Turki, over 2,5 win. Turki meraih 3 poin 3 pertandingan, Amerika 6 poin dan lolos sama Australia ke babak selanjutnya. Dari Prancis melawan Norwegia, Prancis di peringkat 3 untuk Norwegia di peringkat 3 1 FIFA. Sini ada pemain Prancis satu yang gak main Saliba dari Arsenal, sedangkan di Norwegia ada Restaurant dari Dortmund. Untuk terkuat tim dari 2014 Prancis menang 4-0, dari 2010 juga Norway menang 2-1, sisanya draw. Pertandingan dari Prancis di match pertama menang dari Senegal dan match kedua menang dari Irak, sedangkan untuk Norwegia dia juga menang 4-1 dari Irak dan menang 3-2 dari Senegal. Di sini mereka itu di grup I ya, ada Senegal, Irak yang belum ada meraih poin di 2 pertandingan. Kita lebih ke Norway, tampung 1/4 over 2-3/4. Prancis 6 poin 2 pertandingan, Norway juga 6 poin di 2 pertandingan yang sudah memastikan lolos kedua tim ke babak selanjutnya. Ini ada formasi beberapa line up kedua tim. Untuk formasi timnas Norway dia pakai formasi 4-4-3 sebagai Haaland di ujung tombak. Dan untuk prediksi line up dari pemain dari timnas Prancis dia memakai formasi 4-2-3-1 sebagai Mbappe dari ujung tombak. Kalau dari kedua tim juga rata-rata tersebar di Liga Top Eropa ya. Ada di bagian kiper Norway itu ada Nilan dari Sevilla, ada Berge dari Fulham untuk tengah, dan Haaland ya pemain dari City sebagai striker. Sedangkan untuk pemain dari dari Prancis rata-rata juga bermain di liga-liga top Eropa. Ada Theo Hernandez yang ada di Al Hilal dari Liga Arab Saudi, dan beberapa itu pemain dari PSG dan juga AC Milan Madrid. Dari Senegal melawan Irak yang berada di peringkat 57 FIFA, Senegal di peringkat 15. Ada satu dari Senegal yang main, di Irak kemungkinan ada 2 pemain. Untuk head-to-head belum pernah jumpa. Di sini Irak juga kalah 2 kali melawan Norway di match pertama dan Prancis kalah 3-0 di pertandingan kedua. Senegal juga sama, di pertandingan pertama dia kalah 3-1 dari Prancis dan tumbang 3-2 dari Norwegia di pertandingan kedua. Di sini Senegal dan Irak belum ada meraih poin di 2 pertandingan, sedangkan di grup I ada Prancis Norway yang juga meraih 6 poin di 2 pertandingan. Di sini kita lebih ke Irak, tampung 2 untuk under 3,5. Sini ada beberapa line up formasi prediksi dari timnas Senegal melawan Irak. Di sini Senegal memakai formasi 4-2-3-1, sedangkan untuk pemain timnas Irak memakai formasi 4-1-4-1. Rata-rata pemain dari Senegal itu bermain berkarir di Liga Eropa ya. Ada dari Liga Prancis, ada 3 dari Liga Premier League dari Everton, West Ham dan juga Crystal Palace. Di depan ada Jackson, pemain dari Bayern Munchen. Sedangkan untuk timnas Irak juga ada yang berkarir juga di Liga Eropa, ada Doski dari Plzeň dan ada dari Cracovia Al Amari dari Liga Polandia.
Dari KPPRD melawan Arab Saudi di peringkat 61, KPPRD di peringkat 67. Ada 3 dari KPPRD kemungkinan gak main dari Liga Portugal semua. Kalau dilihat dari retroaktif belum pernah jumpa pertandingan dari Arab Saudi, imbang 1-1 dari Uruguay, sedangkan di ronde kedua dia kalah 4-0 dari Spanyol. Untuk pertandingan dari KPPRD di match pertama imbang 0-0 dari Spanyol dan di pertandingan kedua imbang 2-2 dari Uruguay. Kita KPPRD tampung seperempat over 2. Di sini KPPRD meraih 2 poin 2 pertandingan, Arab Saudi meraih 1 poin 2 pertandingan. Di grup A ada Spanyol 4 poin 2 pertandingan, Uruguay yang meraih 2 poin di 2 pertandingan. Ini ada beberapa formasi lineup prediksi untuk timnas KPPRD melawan Arab Saudi, di mana KPPRD menggunakan formasi 4-1-4-1. Sedangkan untuk formasi dari timnas Arab Saudi dia memakai formasi 5-4-1. Untuk timnas dari KPPRD juga rata-rata itu berlaga di Liga Eropa. Ada yang dari Shamrock Rovers, ada juga dari Liga Belanda ya, ada dari Zwolle. Sedangkan untuk timnas dari Arab Saudi rata-rata berkarir di Liga Arab Saudi. Ada kebanyakan itu ada juga dari Liga Prancis, Abdelhamid Arcelès, dan beberapa tim klub dari Al Nassr dan juga Al Ahly ya. Ada 5 pemain, Al Nassr itu ada 2 pemain. Dari Uruguay melawan Spanyol di peringkat 2 FIFA, untuk Uruguay di peringkat 16. Ada 3 pemain dari Uruguay nggak main, Araujo dari Barca dan Arrascaeta dari Flamengo. Jadi Spanyol ada Munoz dari Osasuna yang nggak main. Retroaktif 2013 terakhir jumpa itu Spanyol menang 2-1 dan menang 3-1. Dan pertandingan terakhir dari Spanyol imbang 1-0 dari KPPRD dan menang 4-0 dari Arab Saudi. Sedangkan untuk pertandingan terakhir dari Uruguay imbang dari Arab Saudi 1-1 dan imbang 2-2 dari KPPRD 2-2. Kita tampung 1 Uruguay untuk cover 2. Di sini Spanyol 4 poin 2 pertandingan, Uruguay 2 poin 2 pertandingan. Di grup A ada KPPRD dan juga Arab Saudi. Ini ada beberapa timnas prediksi dari timnas Uruguay pakai formasi 4-1-4-1, sedangkan untuk timnas Spanyol pakai formasi 4-3-3. Rata-rata dari Liga Top Eropa juga ya pemain dari timnas Uruguay. Muslera udah di Estudiantes Liga Argentina. Uruguay ada Oliveira dari Napoli, Ugarte dari MU, Valverde dari Madrid, serta di depan itu ada Araujo dari Sporting Lisbon. Sedangkan untuk timnas Spanyol itu juga rata-rata dari Barca. Ada juga yang berkarir di Liga Premier League. Ada Tottenham, Cucurella dari Chelsea, Rodri dari City. Sedangkan untuk striker dari timnas Spanyol dari Alex Baena dari Atletico Madrid. Dari Mesir melawan Iran yang berada di peringkat 20 FIFA. Untuk Mesir di peringkat 29. Ada 2 dari Mesir yang nggak main. Kalau dilihat dari untuk head-to-head belum pernah jumpa. Pertandingan dari Iran imbang dari New Zealand 2-2 dan imbang 0-0 dari Belgia. Sedangkan untuk pertandingan terakhir dari Mesir imbang 1-1 dari Belgia, menang 3-1 dari New Zealand. Di sini kita lebih ke Mesir lalaikan over 1/3/4. Mesir meraih 4 poin 2 pertandingan, Iran 2 poin 2 pertandingan. Di grup G ada Belgia yang meraih 2 poin 2 pertandingan, New Zealand yang juga meraih 1 poin di 2 pertandingan. Di sini juga ada rata-rata formasi prediksi dari timnas Mesir melawan Iran. Timnas Mesir memakai formasi 4-2-3-1 sebagai Marmus dari City yang sebagai ujung tombak, dan ada AMF untuk Salah dari Liverpool. Sedangkan untuk timnas Iran memakai formasi 5-4-1. Sedangkan untuk di depan ada pakai Mehdi Taremi ya dari Olympiakos dari Liga Yunani yang sebelumnya berkarir di Inter Milan dari Serie A. Rata-rata dari timnas Mesir dia dari Al Ahly dari Liga Mesir. Dari New Zealand melawan Belgia yang berada di peringkat 9 FIFA. New Zealand di peringkat 85. Sini ada 1 dari New Zealand yang nggak main. Di Belgia ada 2 pemain. Untuk head-to-head tergoda tim belum pernah jumpa. Belgia di pertandingan pertama imbang dari Mesir 1-1 dan 0-0 di pertandingan kedua melawan Iran.
Sedangkan untuk pertandingan terakhir dari New Zealand imbang dari Iran 2-2 di pertandingan pertama dan kalah 3-1 dari Mesir di pertandingan kedua. Di sini mereka di grup G, Belgia meraih 2 poin 2 pertandingan, New Zealand 1 poin 2 pertandingan, Mesir di sini 4 poin 2 pertandingan, Iran 2 poin 2 pertandingan. Belgia di posisi 3. Kita lebih ke Belgia ngasih 1-3/4 antara 3-3/4 ya. Belgia juga harus berjuang menang untuk mengamankan posisi lolos ke babak selanjutnya. Untuk formasi dari timnas pemain dari New Zealand pakai formasi 4-2-3-1. Sedangkan untuk formasi dari timnas Belgia pakai formasi 4-2-3-1. Di sini timnas dari New Zealand ada juga yang berkarir di Liga Eropa. Untuk kiper ada Krokombe dari klub Millwall, sedangkan untuk ada tengahnya di Stamanik dari Swansea, dan di depannya ada Wood ya dari pemain Nottingham. Sedangkan untuk pemain dari timnas Belgia itu rata-rata berkarir di liga-liga top Eropa. Ada De Bruyne, Lukaku dan yang berasal dari klub Napoli, Schmeichel dari Milan, serta di kiper ada Thibaut Courtois dari Real Madrid, dan untuk di tengah itu ada Trossard dari Arsenal. Ini ada beberapa rangkuman prediksi untuk nanti malam. Selalu tetap namakan prediksi sendiri. Sekian pembahasan untuk hari ini. Salam olahraga, salam JP terus, thank you. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God, they all let me down.